Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Yao Tian dan Tie Yun menggabungkan dua kekuatan skill bertarung pusi. Yin Jue yang sama berubah di tangan keduanya pada saat yang sama, dan Yin Jue yang misterius berubah dengan cepat. Cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh kedua orang itu, menghilangkan energi kematian dari awan ajaib di sekitarnya. Setelah tangan keduanya selesai, kedua telapak tangan disatukan, dan kemudian mereka dengan cepat berputar di udara, dan akhirnya mereka tidak lagi terlihat. Hanya sekelompok cahaya putih yang menyilaukan berputar cepat di udara. Pada saat tertentu, napas yang sangat menakutkan memenuhi cahaya putih. Skill bertarung pusi. Melihat cahaya putih di langit, semua orang yang hadir merasa terkejut. Saat cahaya putih berputar lebih cepat, aura yang sangat menakutkan terus menyebar di bawah paksaan energi itu. Bahkan orang-orang yang bertarung merasa sangat ketakutan. Bagaimana mungkin? Melihat kelompok cahaya yang menyilaukan, beberapa orang berteriak dengan suara rendah. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh aura kuat yang terungkap dalam kelompok cahaya di langit tiba-tiba menghilang. Dan pemandangan yang muncul di depan semua orang sekali lagi sangat mengejutkan semua orang. Apa yang muncul di mata semua orang adalah raksasa besar. Raksasa itu berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah skill bertarung pusi. Xiaoyan merasa cukup terkejut ketika dia melihat raksasa yang berkilauan cahaya keemasan. Raksasa di depannya adalah perpaduan awan besi dan surga obat. Raksasa di depannya adalah bentuk kehidupan baru. Dia disebut juga Yun Tian. Tubuh Yun Tian berdiri tegak dan aura yang memancar di tubuhnya sangat kuat. Skill bertarung pusi adalah skill bertarung kuno yang langka, yang dapat membuat dua orang bergabung satu sama lain, sehingga menghasilkan bentuk kehidupan baru yang kuat. Bentuk kehidupan baru yang dibentuk oleh perpaduan dua orang, kekuatannya tidak sederhana. Jumlah kekuatan keduanya menjadi berlipat. Yun Tian yang dibentuk oleh perpaduan Tie Yun dan Yao Tian secara langsung melampaui Daudi biasa. Tubuh emas Yun Tian bersinar. Dalam sekejap, Yun Tian telah tiba di depan Raja Maya tak terkalahkan, dan tinju raksasa emas yang sangat besar membombardir dengan arogan. Raja Maya tak terkalahkan meraung, dan kekuatan di tangan kanannya mengembun, membawa aura tengik yang tak tertandingi, dan dengan marah menyambut tinju Yun Tian. Duar! Dua tinju saling memukul, dan suara keras meletus. Kekuatan mengerikan menyapu dunia. Setelah konfrontasi yang kuat, Raja Maya tak terkalahkan mengambil langkah mundur di udara, dan Yun Tian mundur 3 langkah berturut-turut. Raungan Raja Maya tak terkalahkan bergema di langit. Pada saat ini dia benar-benar marah. Kabut sihir hitam tebal menyelimuti Raja Maya tak terkalahkan, dan energi sihir yang tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini tubuh besar Yun Tian bersinar dengan cahaya. Dia meledakkan energi iblis dari Raja Maya tak terkalahkan dengan pukulan. Dan sinar emas menyilaukan ditembakkan, menyebarkan energi kematian korosif yang kuat. Duar, duar, duar. Dalam waktu singkat, keduanya meluncurkan konfrontasi paling sengit di langit. Pertempuran antara keduanya benar-benar menghancurkan bumi. Yun Tian dan Raja Maya tak terkalahkan bertarung secara seimbang. Mari kita semua menerobos penghalang ruang bersama. Liu Yuecheng segera berteriak kepada semua orang di langit. Mendengar ini semua orang mengangguk dan mendekati Liu Yuecheng dan Luoji. Melihat semua orang, Liu Yuecheng segera berkata dengan keras. Meskipun penghalang ruang yang didirikan oleh Raja Maya tak terkalahkan sangat menakutkan, selama kita semua terus-menerus membombardir tempat itu, kita pasti akan dapat memecahkan penghalang ruang di depan kita. Mendengar itu, semua orang datang langsung ke penghalang ruang yang memancarkan bau busuk. Dan kemudian mereka semua membombardir tempat tertentu dari penghalang ruang.
Di langit, Raja Maya tak terkalahkan dan Yuntian berada dalam bentrokan sengit. Sementara Liu, Yue Cheng, Luoji, dan yang lainnya terus-menerus menggerakkan energi mereka dan membombardir penghalang ruang di depan mereka. Buang! Pada saat ini suara keras tiba-tiba meledak di langit. Dan segera, banyak orang terkejut melihat tubuh besar Yuntian tiba-tiba keluar dari awan ajaib. Dan saat Yuntian menembak, telapak cahaya besar yang memancarkan bau busuk melintas dengan sia-sia di atas Yuntian. Dan kemudian menghantam Yuntian. Duar! Dengan suara keras, tubuh Yuntian langsung menghantam tanah dengan keras, membentuk sebuah lubang. Setelah beberapa saat, Yuntian keluar dari lubang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tetua ketiga tiba-tiba datang ke sisi Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, skill bertarung pusi dari Penatua Agung dan Penatua kedua bukanlah lawan dari Raja Maya tak terkalahkan. Penatua Agung dan Penatua kedua mungkin tidak dapat menggunakannya. Terlalu lama. Pergilah dan bantu mereka. Kamu bertahanlah sampai semua orang memecahkan penghalang ruang. Dan kita bisa melarikan diri," ucap dari tetua ketiga. Mendengar ini wajah Xiaoyan berkedut. Bahkan orang kuat seperti Zhuge Qingyun dikalahkan oleh monster itu. Jika dia ingin bertarung dengan monster itu, bukankah dia akan menghadapi kematian? "Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Kamu memiliki tangan kanan pendemon, dan dia adalah musuh dari Raja Maya tak terkalahkan," ucap dari tetua ketiga. Selama percakapan antara keduanya, ada ledakan lain di langit, dan Raja Maya tak terkalahkan dan Yuntian bertarung bersama lagi. Di bawah serangan domain Raja Maya tak terkalahkan, Yuntian telah sepenuhnya ditekan. Melihat pemandangan di langit, Xiaoyan mengangguk ke arah tetua ketiga, segera bergegas dengan hati-hati, datang ke lingkaran pertempuran. Kemudian kekuatan di seluruh tubuhnya mulai berkumpul di lengan kanannya. Saat kekuatan terus berkumpul di lengan kanannya tiba-tiba menjadi merah besar dan aura menakutkan keluar dari lengan kanannya tanpa sadar. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat kuat dan menyebabkan rasa sakit yang kuat di lengan kanannya. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya, mengarahkan ke arah Raja Maya tak terkalahkan. Sebuah telapak tangan merah keluar dari telapak tangan Xiaoyan dan melesat ke depan seperti sembaran petir dengan kekuatan yang menakutkan. Duar! Sinar cahaya merah langsung menembus kehampaan dan menembak dengan keras ke tubuh Raja Maya tak terkalahkan. Segera cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Tubuh Raja Maya tak terkalahkan terus meledak. Pada saat ini Yuntian membalik telapak tangannya dan jejak telapak tangan besar melintas dengan cepat di atas Raja Maya tak terkalahkan. Kemudian menamparnya dengan keras. Raja Maya tak terkalahkan terbanting ke tanah, menyebabkan lubang besar di tanah. Melihat Raja Maya tak terkalahkan jatuh, banyak orang kuat dari Akademi Sengnan semuanya mengepung Raja Maya tak terkalahkan dan membombardirnya. Raja Maya tak terkalahkan dibombardir oleh lengan sihir yang terbakar dan terluka parah saat ini. Dan pemboman terus-menerus dari semua orang membuat lukanya semakin parah. Semua orang mulai mengubah segel yang rumit. Segel semua orang terus terbentuk. Serangkaian benang sutra cerah saling bersilangan di lubang besar tempat Raja Maya tak terkalahkan jatuh, membentuk pola yang rumit. Dengan segel komplek yang sepenuhnya menutup lubang di mana Raja Maya tak terkalahkan jatuh, banyak orang kuat di Akademi Sengnan mengubah segel sidik mereka, dan kekuatan spasial yang mengerikan keluar dari telapak tangan semua orang. Sebuah menara tinggi yang sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan ruang perlahan-lahan muncul dari lubang yang dalam, di mana Raja Maya tak terkalahkan jatuh. Dalam sekejap, pagoda spasial 7 lantai terbentuk. Dan Raja Mayat yang tak terkalahkan itu benar-benar disegel di bawah pagoda itu. Melihat monster yang menakutkan itu terpecahkan, semua orang akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun Raja Mayat tak terkalahkan benar-benar menakutkan. Jika tidak ada Zhuge Qingyun, Tie Yun, Yao Tian, dan Xiaoyan, semua orang di tempat kejadian mungkin akan berada dalam bencana. Di atas langit wajah Xiaoyan sangat pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mencoba yang terbaik sekarang,
Meskipun dia menggunakan lengan iblis yang membakar untuk meluncurkan serangan yang kuat, ketika dia menggunakan itu, sepertiga dari darah di tubuhnya secara tak terduga ditarik. Karena itu dia sangat lemah sekarang. Pada saat ini Taeyun dan Yao Tian juga telah terpisah. Penampilan mereka lebih buruk daripada Xiao Yan. Keduanya berlumuran luka dan darah. Mereka mengalami cedera serius. Dan juga King Yun yang dibombardir oleh Raja Maya tak terkalahkan juga melayang ke langit saat ini. Penampilannya juga tidak jauh lebih baik. Pertempuran sebelumnya juga menyebabkan dia menderita luka serius. Buang! Dengan ledakan keras, di bawah pengeboman konstan semua orang akhirnya membuka penghalang ruang yang ditetapkan oleh Raja Maya tak terkalahkan. Segera orang-orang kuat dari 3 keluarga besar semuanya melarikan diri keluar alam mendalam. Hari ini ketika mereka bertemu Raja Maya tak terkalahkan, mereka menjadi takut. Mereka hanya ingin meninggalkan alam mendalam sesegera mungkin. Tepat ketika juga King Yun, Liu Yuecheng dan Luo Ji juga hendak pergi, Taeyun segera meraung pada mereka bertiga. Juga King Yun, Liu Yuecheng, dan Luo Ji, masalah yang telah dibawa oleh kalian ke Akademi Sengnan hari ini, aku akan secara pribadi mencarinya di masa depan, ucap dari Taeyun. Dengan kepergian banyak orang dari 3 keluarga besar, bencana Akademi Sengnan akhirnya berhenti. Tetapi banyak akibatnya yang masih perlu ditangani. Taeyun memerintahkan semua orang dari Akademi Sengnan untuk memperkuat dan menyegel pagoda luar yang menyegel Raja Maya tak terkalahkan. Beberapa orang merasa bingung dan segera bertanya, bukankah Raja Maya tak terkalahkan sudah terkoyak-koyak dan sudah mati? Kenapa kita harus memperkuat segel lagi? Kematian. Mendengar ini Taeyun sedikit terkejut dan kemudian tersenyum pahit. Siapa yang memberitahumu bahwa dia sudah mati? Saat itu, ketika 3 kaisar besar menembak pada saat yang sama, mereka hanya menyegelnya. Membunuh Raja Maya tak terkalahkan hanyalah angan-angan. Kami mengalahkannya kali ini itu murni keberuntungan. Jika tidak hanya menembus segel dan kekuatannya belum pulih, bagaimana kami bisa mengalahkan dengan mudah? Mendengar ini, semua orang mengangguk. Bahkan Taeyun memberikan evaluasi yang begitu tinggi. Dapat dilihat bahwa Raja Mayat yang tak terkalahkan ini memang benar keberadaannya yang sangat menakutkan. Setelah pertempuran ini, Akademi Sengnan dapat dikatakan rusak sangat parah. Oleh karena itu di satu sisi, Taeyun mengirimkan tenaga untuk memperbaiki Akademi Sengnan. Di sisi lain, Taeyun mengeluarkan perintah untuk mengirim 3 tim untuk melenyapkan ketiga keluarga Juge, keluarga Luo, dan keluarga Liu. Sehingga ketiga keluarga ini akan benar-benar menghilang di benua Qi asal. Mendengar perintah ini banyak orang terkejut. Bukan hal yang mudah untuk melenyapkan ketiga keluarga ini. Bagaimanapun ketiga keluarga ini telah diturunkan untuk waktu yang lama. Dan kekuatan mereka tidak lemah, terutama keluarga Juge. Meskipun ketiga keluarga ini sangat kuat, Tetua Agung telah memutuskan bahwa mereka harus dilenyapkan sepenuhnya. Kali ini 3 keluarga besar menyerbu alam mendalam, yang benar-benar membuatnya marah. Oleh karena itu, dia tetap ingin melenyapkan ketiga keluarga ini. Saat ini Taeyun juga menyebarkan rencana untuk operasi ini secara rinci. Dalam operasi ini, hampir semua ahli terbaik di Sengnan College akan berpartisipasi, termasuk Taeyun dan Yao Tian. Di antara 3 keluarga besar, keluarga Juge adalah yang paling kuat. Oleh karena itu, Taeyun dan Yao Tian secara pribadi memimpin pusat kekuatan untuk mengambil rencana menghancurkan keluarga Juge. Dan keluarga Liu dipimpin oleh 3 tetua untuk mengepung dan menekan. Adapun keluarga Luo, itu semua dari klan Xiao untuk berpartisipasi dalam rencana pengepungan dan penindasan ini. Klan Xiao hari ini dapat dianggap sebagai kekuatan teratas di Akademi Sengnan. Sejak Xiao Yan dipromosikan menjadi petarung, kekuatan klan Xiao telah meningkat tajam. Dan selain dia, adalah Liu Xiaohui, Nalan King Sue, Xiao Yao, Jiu Bai, Linglong, dan banyak orang kuat lainnya. Oleh karena itu, klan Xiao di benua Qi asal dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Namun meskipun demikian, itu tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Luo, karena keluarga Luo memiliki Luo Ji yang kuat.
Untuk mengatasi masalah ini, Taeyun memberikan skill bertarung pusi kepada Xiaoyan dan Liu Xiaohui, berharap untuk mengalahkan Luoji dengan menggunakan skill bertarung pusi. Meskipun skill bertarung pusi ini sangat kuat, tidak mudah bagi keduanya untuk bergabung satu sama lain. Pertama, dua orang yang akan digabungkan memiliki kekuatan yang serupa. Semakin kecil perbedaan kekuatan antara keduanya, semakin mudah untuk bergabung. Dan semakin besar perbedaan kekuatan antara keduanya, semakin sulit menggabungkannya. Kedua, dua orang yang ingin bergabung harus mempraktikkan atribut yang sama, atau pilihan yang sesuai dengan sifat timbal balik. Jika keduanya memiliki atribut kultivasi yang sama, itu akan relatif mudah untuk digabungkan. Jika atribut dari dua orang berbeda, mereka sejalan dengan prinsip 5 elemen atribut tubuh bersama. Mereka hampir tidak dapat bergabung. Tetapi jika atribut keduanya saling menahan, akan sulit untuk menggabungkan. Tentu saja tidak ada hal yang mutlak. Dua orang dengan atribut yang berbeda dapat bergabung dengan sukses dalam keadaan khusus tertentu. Tetapi kemungkinannya sangat kecil. Ketiga, semakin tinggi kecocokan antara keduanya, semakin mudah untuk bergabung. Dan sebaliknya. Selama dua orang memenuhi ketiga poin ini, akan sangat mudah untuk bergabung. Dalam proses mengumumkan rencana, ada sebuah adegan, yaitu Liu Xiaohui dan Liu Yan keluar pada saat yang sama untuk membuat permintaan. Meminta para tetua untuk membiarkan keluarga Liu pergi. Tidak ada yang akan terkejut bahwa Liu Yan akan bersyafaat untuk keluarga Liu. Tetapi Liu Xiaohui sebenarnya juga akan bersyafaat untuk keluarga Liu. Ini melebihi harapan banyak orang. Setelah beberapa pertanyaan, semua orang akhirnya mengerti beberapa alasannya. Ternyata Liu Xiaohui juga anggota keluarga Liu, dan Liu Yan juga adalah adiknya yang tidak terikat darah. Liu Xiaohui adalah bayi yang terlantar yang diambil di jalan. Kemudian dia dibawa ke rumah Liu oleh ayah Liu Yan. Dan dia menghabiskan beberapa waktu di rumah Liu, dan Liu Xiaohui juga menganggap keluarga Liu sebagai rumahnya. Liu Xiaohui menghabiskan masa kecil yang bahagia di keluarga Liu. Namun ketika dia berusia 12 tahun, darah kegilaannya pecah untuk pertama kalinya. Setelah anggota keluarga Liu tahu bahwa dia memiliki darah dewa gila, mereka ingin membunuhnya. Karena mereka takut dia akan menjadi generasi dewa gila berikutnya di masa depan. Tetapi ayah Liu Yan berusaha mati-matian untuk melindunginya dari keluarga Liu. Pada akhirnya ayah Liu Yan meninggal di bawah penganiayaan keluarga Liu. Dan tidak lama setelah Liu Xiaohui pergi, Liu Yan juga keluar dari keluarga Liu dan kemudian secara kebetulan masuk Akademi Shengnan untuk berlatih. Meskipun Liu Xiaohui dan Liu Yan memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Liu, mereka telah tinggal di keluarga Liu dan Liu Yan masih merupakan generasi keturunan keluarga Liu murni. Oleh karena itu, mereka berdua tidak ingin melihat keluarga Liu dimusnahkan. Jadi mereka memohon kepada tetua yang agung dan membiarkan keluarga Liu untuk pergi. Di bawah permohonan pahit Liu Xiaohui dan Liu Yan, penatua agung untuk sementara membatalkan rencana untuk memusnahkan keluarga Liu. Bagaimanapun penghasut pelanggaran Akademi Shengnan adalah keluarga Juge. Selama keluarga Juge dan keluarga Luo akan dihancurkan, itu juga akan memiliki efek jera yang besar bagi keluarga Liu. Dengan rencana ini, tetua menyusun rencana untuk menghancurkan keluarga Juge dan keluarga Luo. Selama mereka menunggu sampai fajar besok, mereka akan mengumpulkan banyak orang kuat dan meluncurkan rencana gila, balas dendam terhadap keluarga Juge dan keluarga Luo. Malam itu aula pavilion tempat Xiaoyan tinggal penuh dengan orang. Tiewei, Xiaoya, Liu Xiaohui, Liu Yan, Xiao Yao, Nalan Qingsue, dan anggota inti Xiaomen berkumpul di aula. Dan beberapa hal perlu dijelaskan. Setelah keluarga Luo dihancurkan, aku akan meninggalkan Akademi Shengnan untuk sementara waktu. Selama ketidakhadiranku, klan Xiao untuk sementara dikelola oleh Liu Xiaohui, dan Tiewei, Xiaoya, Liu Yan, dan yang lainnya membantu dalam pengelolaannya, ucap dari Xiaoyan. Ketua, mau kemana? Ketua, kapan kamu kembali? Ketika Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan pergi, semua orang terkejut dan berbagai pertanyaan terus terdengar. Xiaoyan tersenyum dan tidak menjawab.
Lagi pula dia ingin membantu klan Xiao menyingkirkan kutukan kematian, dan dia tidak boleh memberitahu siapapun. Segera Xiao Yan menyampaikan semua hal yang perlu dijelaskan satu persatu. Di pagi hari berikutnya ketika banyak orang kuat dari Akademi Shengnan sudah bangun, mereka semua berkumpul di alun-alun pusat Akademi Shengnan. Hari ini mereka akan meluncurkan rencana balas dendam terhadap keluarga Juge dan keluarga Luo. Setelah semua orang berkumpul di alun-alun, dengan suara tetua agung, banyak pria kuat terbang keluar dari alam mendalam. Setelah mereka meninggalkan alam mendalam, Taeyun dan Yao Tian segera menutup jalan untuk memasuki alam mendalam. Selama periode ini, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar dari alam mendalam. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.